Di lereng hijau Gunung Merbabu, sebuah kota tenang menyimpan legenda lama tentang keserakahan dan penyesalan manusia. Kota itu kini dikenal sebagai Salatiga, sebuah tempat yang lahir dari kisah lama di Tanah Jawa. Kisah ini bermula pada masa kejayaan Kesultanan Demak di Tanah Jawa. Saat itu wilayah Semarang dipimpin oleh seorang bupati kaya bernama Ki Ageng Pandanaran. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana sekaligus pedagang yang sangat kaya. Namun perlahan kekayaan mulai menguasai hatinya. Ia lebih sibuk menimbun harta daripada memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kabar tentang sifat itu akhirnya sampai ke telinga seorang wali yang bijaksana. Wali itu adalah Sunan Kalijaga. Untuk menguji hati sang bupati, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput sederhana. Suatu hari ia berjalan melewati halaman Kabupaten Semarang sambil membawa rumput di pundaknya. Ki Ageng Pandanaran kemudian menawar rumput itu dengan harga yang sangat murah. Penjual rumput itu menerima tawaran tersebut dengan tenang. Namun sebelum pergi, ia menyelipkan uang emas di antara rumput yang dijualnya. Abdi dalam menemukan uang itu dan segera melaporkannya kepada Ki Ageng Pandanaran. Kejadian aneh itu terjadi berulang kali hingga membuat Ki Ageng Pandanaran mulai merasa penasaran. Ia kemudian memanggil kembali penjual rumput itu untuk menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Penjual rumput itu berkata bahwa kekayaan sejati tidak berasal dari menimbun harta. Ia berkata bahwa emas bahkan bisa ditemukan di dalam tanah. Untuk membuktikannya, ia meminta sebuah cangkul. Ketika tanah itu dicangkul, terdengar suara keras dari dalam bumi. Dari dalam tanah muncul bongkahan emas yang berkilau. Ki Ageng Pandanaran terkejut melihat keajaiban itu. Saat itulah Ki Ageng Pandanaran mulai menyadari bahwa penjual rumput itu bukan orang biasa. Dengan penuh rasa penasaran, Ki Ageng Pandanaran memperhatikan wajah penjual rumput itu dengan seksama. Saat itulah Ki Ageng Pandanaran tersentak menyadari bahwa penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Dengan penuh penyesalan, Ki Ageng Pandanaran segera bersimpuh meminta ampun. Sejak saat itu, Ki Ageng Pandanaran memutuskan meninggalkan kekayaannya. Ia memilih meninggalkan jabatan bupati dan mengikuti jalan spiritual. Ia kemudian berangkat menuju Gunung Jabalkat untuk memulai kehidupan baru. Istrinya, Nyai Pandanaran, memutuskan untuk ikut dalam perjalanan itu. Namun diam-diam, Nyai Pandanaran masih menyembunyikan emas dan perhiasan di dalam tongkat bambunya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba 3 orang perampok menghadang mereka di jalan hutan. Para perampok itu memaksa Nyai Pandanaran menyerahkan tongkat bambu yang dibawanya. Dengan ketakutan, Nyai Pandanaran akhirnya menyerahkan tongkat bambu itu kepada mereka. Setelah mereka pergi, Nyai Pandanaran melanjutkan perjalanan dengan hati sedih. Ketika bertemu kembali dengan Ki Ageng Pandanaran, Nyai Pandanaran menceritakan kejadian perampokan itu sambil menangis. Sunan Kalijaga kemudian menjelaskan bahwa ada 3 pihak yang melakukan kesalahan. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa 3 kesalahan itu adalah keserakahan Ki Ageng Pandanaran di masa lalu, keinginan Nyai Pandanaran membawa harta, dan para perampok yang merampas milik orang lain. Karena 3 kesalahan itu, tempat itu kelak akan disebut Salatiga yang kemudian dikenal sebagai Salatiga. Legenda ini mengingatkan kita bahwa setiap kesalahan selalu membawa pelajaran. Dan di kota kecil bernama Salatiga, kisah tentang 3 kesalahan itu masih hidup hingga hari ini. Kalau kamu suka menjelajahi legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa follow Story Ifdal dan tuliskan di komentar tempat misterius apa lagi yang ingin kamu jelajahi berikutnya.